Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan setelah tadi kita ucapkan salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kunci-kunci kebaikan, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, inna minan nasi mafatihal lil khairi maghaliqal lisyarri. Ada di antara manusia dia menjadi kunci pembuka pintu kebaikan dan menjadi gembok untuk menutup pintu kejelekan. Sebaliknya, wa inna minan nasi maghaliqal lil khairi mafatihal lisyarri maghaliqal lil khairi. Ada sebaliknya, manusia yang Allah jadikan dia kunci pembuka pintu kejelekan, gembok penutup pintu kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak semua kita punya kebaikan. Mungkin kebaikan yang bisa kita katakan adalah kalau bukan ilmu ya harta. Tidak semua kita punya ilmu, tidak semua kita punya harta. Namun Allah bisa saja jadikan di tangan kita punya kemampuan manajemen, punya kemampuan penyaluran ilmu dan penyaluran harta. Dia tahu mana gudang-gudang harta, kemana orang-orang yang membutuhkan harta. Terkadang orang yang punya gudang harta tidak tahu ini mau dikemanakan harta ini biar dapat pahala. Datanglah Anda sebagai kunci, Pak, kami punya penyaluran harta ke sana, Pak. Mau dapat pahala jariah ke sana. Mau membantu orang-orang musibah ke sana, mau membantu tentang dakwah ke sana. Mereka lah kunci pembuka gudang harta orang kaya untuk menuju ke sesuatu yang bisa mendatangkan pahala. Mereka tidak bisa mengajarkan ilmu, tidak punya ilmu yang bisa diajarkan, tidak hafal Al-Quran, hadis, fikih, tafsir dan lain sebagainya. Namun mereka tahu siapa orang-orang yang punya gudang ilmu. Mereka tahu mana orang-orang yang haus ilmu. Datanglah mereka, dibuka, Pak Ustadz kalau mau ngajar ini kami buka kunci, silahkan datang ke sini. Mereka lah orang-orang yang punya kunci pintu kebaikan. Sebaliknya, ada orang-orang yang tidak pernah berzina. Aib bagi dia untuk berzina. Sangat terhormat kedudukan dia kalau ingin selingkuh. Akan tetapi terkadang tanda tangannya membuat lokalisasi legal. Ada orang yang tidak mau minum minuman keras, tapi gara-gara izin dari dia membuat minuman keras pun bisa tersebar.
Inilah orang-orang yang bukan dia produksi kejelekan, tapi dialah pembuka pintu kemaksiatan sehingga tersebar di kalangan manusia. Silakan pilih yang mana. Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi biyadihi. Alangkah bahagianya orang yang Allah jadikan kunci pembuka pintu kebaikan ada di tangannya. Fawailun liman ja'alallahu mafatihal syarri biyadihi. Sebaliknya, alangkah celakanya orang-orang yang Allah jadikan di tangannya kunci pembuka pintu kejelekan. Nah, semoga bagi para panitia, bagi para DKM yang telah membukakan pintu masjid untuk sebuah aktivitas yang mulia, sebuah aktivitas yang diturunkan rahmat oleh Allah, ditatangkan sakinah, dikelilingi oleh para malaikat beristighfar kepada orang-orang yang hadir, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menjadikan para DKM di masjid ini dan masjid-masjid kaum muslimin lainnya agar mereka menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah tauhid selaras dengan fitrah. Tauhid selaras dengan akal sehat, yang saya ungkapkan dengan kata-kata fitrah. Yang berarti lawan tauhid adalah kesyirikan. Dan kesyirikan itu pasti bertentangan dengan fitrah manusia. Karena pencipta fitrah Allah. Yang melarang tauhid Allah. Dan pasti Allah melarang sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah diciptakannya. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya ingin memberikan dua gambaran kepada para hadirin sekalian. Yang pertama, siapa yang pernah naik pesawat kemudian coba booking kursi nomor 13? Misalnya mau ngambil boarding pass, minta tempat duduk, Mbak. Nomor berapa? Nomor 13 sebelah jendela. Kira-kira ada atau tidak? Ini udah pernah naik pesawat semua atau belum? Jangan cuma ngeliat aja pesawat itu, Pak ya. Nggak akan ada antum dapatkan. Karena angka 13 adalah angka sial. Gambaran yang kedua. Siapa yang pernah melihat patung kucing di toko-toko lagi begini? Itu ngapain itu, Pak? Apa tandanya itu, Pak? Untuk menarik pelanggan. Keyakinan bahwasanya dia bisa mendatangkan keberuntungan. Baik, pertanyaan saya. Kedua fenomena itu berasal dari budaya asli Nusantara atau dari luar? Kok dilestarikan, Pak? Gak ada yang nentang. Giliran kita praktek yang dikit-dikit dari Arab, wah, penentangnya banyak, Pak. Ini Nusantara, ini bukan Arab. Lah ini secara nasional, secara perusahaan besar pesawat, apa sih susahnya kalau ini Anda tidak meyakini ubah? Kemudian yang bukan budaya kita ada yang niru di toko-toko pribumi, meniru hal tersebut, memasang patung tersebut. Karena apa? Karena melihat, oh mereka kok laku ya, laku banyak, berarti ini dan itu. Baik, kemudian mari kita tanyakan, angka 13 atau angka-angka yang lain tergantung dari negara mana berasal, dia membawa kesialan. Itu siapa yang bisa membuktikan secara ilmiah? Laboratorium mana yang mengeluarkan hasil deteksi, hasil pemeriksaan bahwasanya angka 13 itu mendatangkan kesialan? Kalau ada, silakan bawa ke sini biar kita yakini. Atau laboratorium mana yang pernah mengecek boneka ini bisa membawa
keberuntungan? Ada? Kalau ada silahkan paparkan kepada kami. Biar ilmiah. Biar omongan kita bukan hanya katanya dan katanya. Ucapan Anda bisa dibuktikan secara jurnal, secara penelitian, kuantitatif atau kualitatif. Buktikan. Kalau tidak, maka kami akan mengatakan itu adalah khurafat. Itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan fitrah, yang bertentangan dengan akal sehat. Nah, dua fenomena ini yang akan menjadi landasan kita untuk membicarakan tentang tauhid itu sesuai dengan fitrah ataupun akal sehat. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213, "Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi." Sesungguhnya umat manusia ini awalnya adalah umat yang satu. Kemudian ketika mereka berpecah belah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengutuskan rasul yang tugas mereka adalah membawa kabar gembira dan memberikan peringatan kepada manusia. Dan Allah menurunkan kepada para rasul ini kitab agar mereka memutuskan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah turunkan dalam kitab ini dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Nah, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, yang mana ayat ini mengatakan manusia itu awalnya satu, kemudian berselisih, diturunkanlah Nabi untuk mempersatukan kembali. Beliau menafsirkan kana baina Adam wa Nuh kana baina Nuh wa Adam asyaratu qurun. Antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam jaraknya itu, yakin ya Nabi Adam manusia pertama ya? Yakin? Bukan Pithecanthropus erectus ya? Bukan. Oke. Kalau belum yakin, yakinkan dulu. Kalau enggak kita keluar aja, Pak. Enggak usah kita ceritakan. Antara Nabi Adam alaihissalam manusia pertama dengan Nuh alaihissalam itu ada 10 abad jaraknya. Kemudian beliau mengatakan kulluhum ala syari'atin minal haqq. Semuanya manusia ini di atas syariat yang benar. Enggak ada yang syirik. Enggak ada yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua tauhid. Karena semua agama Nabi, ajaran Nabi untuk akidah sama. Yang beda adalah syariatnya, tata cara ibadahnya yang beda. Salat zaman kita dengan salat masa-masa para nabi-nabi terdahulu, ada salat cuma beda. Bagaimana mereka? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas tauhid sama. Nah, kata Ibnu Abbas alaihissalam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mereka ini semua orang di sini di atas satu syariat yang sama, di atas tauhid. Fakhtalafu. Kemudian mereka pun berselisih. Apa bentuk selisihnya? Keluar dari syariat, keluar dari tauhid, keluar dari tauhid, berbuat syirik, maka diutuslah nabi, yaitu nabi yang pertama atau rasul yang pertama yang diutus adalah Nuh alaihissalam. Karena apa? Karena kesyirikan yang pertama terjadi di atas muka bumi adalah di kaumnya Nabi Nuh. Jadi dari Adam alaihissalam tauhid, semua terjadi kesyirikan, diutuslah Nuh alaihissalam untuk mendakwahi kaumnya. Kapan itu? Ketika mereka menjadikan 5 orang ulama mereka. Berarti kan tauhid semua ulama, orang yang berilmu. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr yang Allah sebutkan nama-nama mereka di dalam surat Nuh. Mereka ulama, mereka orang terpandang, orang berilmu
ketika mereka meninggal dalam waktu yang berdekatan, membuat orang-orang sedih, kemudian dibisiklah oleh setan. Jadi setan itu bisa membisiki kita, ataupun bahkan dia bisa datang dalam wujud manusia. Tahu kan? Perang Badar, setanlah sebagai provokator orang-orang musyrik yang menjelmakan wajahnya berbentuk mirip siapa? Siapa yang ingat? Kisah perang Badar? Mirip siapa? Suraqah. Masya Allah Pak, ini Pak, Suraqah bin Malik. Silakan Pak, fadhal Pak, kasihkan. Atau yang tebal sekalian, nggak tahu lah, terserah. Kasihkan. Suraqah. Jadi apa? Provokator. La ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Gak akan ada yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini, dan aku akan membela kalian dan suku-sukuku, yaitu suku Kinanah. Kemudian apa? Setelah provokator, memprovokasi orang pada jalan semuanya, kemudian ketika turun malaikat, 1000 malaikat yang Allah janjikan, naqasa ala aqibai, dia pun kemudian mundur, kemudian ditarik sama seorang. Mau kemana Suraqah? Kamu tadi kan yang nyuruh kami, yang mau katanya mau bersama kami. Enggak. Saya bisa ngelihat apa yang kalian tidak bisa ngelihat. Apa? Malaikat turun. Kemudian dia pun lari. Ketika kalah orang musyrik, pulang ke Makkah, Suraqah jadi bahan bully. Kamu ngajak-ngajak kami, kamu menyemangati kami, tapi kamu mundur. Loh, saya nggak datang loh. Saya nggak berangkat. Ada kamu yang lari kan gitu, nggak berangkat. Begitu Suraqah masuk Islam, baru dia ngerti, oh ternyata itu iblis. Jadi termasuk dia bisa memprovokasi, dan provokator itu pengecut semua Pak. Kenapa? Contoh mereka ya iblis ini. Sudah provokasi, datang lihat turun malaikat, dia pun kemudian mundur. Nah, digoda kaum Nabi Nuh ini untuk membuatkan patung dalam wujud mereka. Yang awalnya bukan disembah, hanya untuk segera dikenang, dilihat biar menyemangati ibadah. Dan lama-kelamaan generasi berlalu dengan generasi, akhirnya jadilah kemudian mereka itu disembah. Jadilah kesyirikan pertama di atas muka bumi. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk mengembalikan mereka kemana? Ke fitrah. Jadi ternyata tauhid itu bukan mengajak ke dalam hal yang baru. Mari agama yang baru. Bukan, mari kembali ke agama bapak kita yang pertama, nenek moyang kita yang pertama. Tauhid, ngajak kembali, itulah Islam. Jadi kalau Anda bilang ini agama baru ya, bukan. Ini kamu saja yang taunya baru, gara-gara belepotan dengan tradisi. Ini kami datangkan ingin memurnikan kembali ke asal fitrah kita. Ini kisah kesyirikan pertama di atas muka bumi. Yang kedua, kisah kesyirikan pertama di Jazirah Arab, di Mekah, di pusat kota Mekah itu Ka'bah. Siapa yang bertanggung jawab? Padahal orang-orang Mekah ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ismail. Bukan Bani Israel, tapi orang-orang Arab. Nah, yang mana mereka sampai ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, walaupun mereka musyrik, mereka masih melestarikan ritual ibadah warisan Nabi Ibrahim. Apa itu? Khitan masih ada. Apa lain? Haji, tawaf, sa'i, mereka lakukan.
Dan mereka mengakui diri mereka mewarisi tradisi ataupun ritual ibadahnya Nabi Ibrahim. Tapi yang masalah adalah ada seorang yang mengubah ritual ini menjadi bentuknya kesyirikan. Di antara ritual-ritual ini, keyakinannya diubah menjadi bentuk kesyirikan. Siapa yang tahu, Pak? Orang yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim di Jazirah Arab. Amr bin Luhai. Mana ini? Kasihkan ke belakang. Dari panitia ya, bukan dari saya, Pak. Amr bin Luhai al-Khuzai. Apa yang dilakukan dia, Pak? Dia datang ke negeri Syam, melihat orang-orang Syam menyembah berhala. Terasa kagum dia. Kemudian diminta satu, dikasih Hubal namanya, dibawakan ke Mekah, ditaruh di depan Ka'bah, ngajak orang lain nyembah, mau disembah. Pertanyaan saya, kenapa mau disembah, Pak? Ketika diajak oleh Amr bin Luhai, kenapa mau disembah? Dalam kisah, dalam sejarah disebutkan Amr bin Luhai ini orang yang sangat dermawan, terkenal. Dia pernah menyembelih, saya lupa jumlahnya, entah ratusan onta, entah ribuan onta. Membagi-bagikan makanan untuk jamaah haji. Sehingga saking dermawannya, saking terkemukanya orang ini, sehingga semua perkataan dia diikuti. Sehingga ketika dia nyuruh ngajak orang untuk menyembah patung, mereka pun mau mendengarkannya dan patuh. Maka kata Rasulullah SAW, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya Amr bin Luhai menarik ususnya di neraka, karena dialah orang yang pertama mensyariatkan sawaib as-saibah. Apa itu saibah? Hewan ternak yang dilepas, dipersembahkan untuk berhala, diberikan tanda, dilepas, yang mana setiap orang lihat nggak berani diapa-apain, karena ini sudah punya berhala. Ritual mereka, ritual orang-orang musyrik Arab. Dalam hadis dan riwayat yang dikatakan li'annahu awwalu man ghayyara dina Ibrahim, karena dialah orang yang pertama mengubah agamanya Ibrahim alaihissalam di Jazirah Arabiyah. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan menjadi rasul untuk mengajak orang-orang yang pertama diajar adalah orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Wa anzir ashiratakal aqrabin, disuruh untuk ngingatin adalah orang-orang yang dekat dulu dengan beliau, Quraisy, karena beliau dari suku Quraisy. Apa yang diajak? Bukan ke agama baru, mengajak ke fitrah. Ayo kembali ke agama nenek moyang kalian yang asli, Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu hanifan, agamanya lurus dan tidak berbuat kesyirikan. Jadi Rasulullah SAW mengajak kembali, yang mana semua orang bisa mengerti ini loh. Kenapa kalian menjadikan nenek moyang kalian, ketika diajak, alasan mereka apa? Kami mengikuti nenek moyang kami. Tapi nenek moyang yang jadi alasan untuk diikuti adalah yang masih dekat dengan mereka, yaitu Amr bin Luhai dan yang berikutnya. Kenapa tidak sekalian jadikan nenek moyang adalah yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim? Tapi kenapa ngambil yang ini? Nah, inilah godaan. Padahal mereka punya nenek moyang banyak sampai Nabi Ibrahim. Kenapa yang diambil yang berbuat syirik? Kenapa nggak diambil yang Nabi Ibrahim? Nah, berarti seperti kita punya panutan, Pak. Orang yang kita sukai, ataupun bahkan nenek moyang kita. Tapi dalam memilih, nah itulah harus punya standar. Standar kita dalam memilih apa? Seperti mereka ini punya nenek moyang yang banyak, tapi kenapa dipilih yang berbuat syirik? Dan Nabi Muhammad SAW mengajak, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa."
Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah agama bapakmu Nabi Ibrahim yang lurus. Agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang sesuai dengan fitrah. Sedangkan syirik sangat tidak sesuai dengan fitrah ataupun akal sehat. Apa buktinya? Buktinya sudah dibuktikan oleh nenek moyangnya orang Arab ini, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Allah SWT sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69-74 ketika dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan orang-orang dengan kaumnya. Baik, lihat dialog mengajak berpikir secara logika. Ingat Pak ya, kita bisanya ngajak orang untuk patuh kepada Al-Quran itu kalau orang yang sudah yakin dengan Al-Quran, sudah yakin Al-Quran ini pedoman hidup, Al-Quran ini kitab yang wajib kita percayai dan kita imani, baru aja, baru mari kita patuh. Seperti kalau sudah kita sepakat standar undang-undang kita yang ini, baru mari kita melakukan peradilan pakai ini. Tapi kalau saya dengan Anda tidak setuju, mau dijadikan standar yang mana? Jadi kita baru bisa ngajak orang untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi orang yang sudah percaya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman yang harus dipercayai dan diyakini dan diimani. Kalau belum, maka tugas kita adalah ngajak dulu untuk meyakini ini kitab mukjizat loh. Siapa mereka? Seperti ateis misalnya, seperti orang-orang kafir. Makanya sangat Masya Allah yang hebat ya menurut saya Dr. Zakir Naik. Bagaimana beliau bisa membuat yakin orang ateis terhadap kebenaran Al-Quran. Kalau Anda yang hadir di sini tidak perlu saya yakinkan, karena Anda sudah yakin. Kalau enggak ya bukan muslim namanya. Cuma tinggal saya ngajak untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Seperti saya seakan-akan nyuruh Anda untuk mengamalkan sesuatu yang sudah Anda yakini. Berarti tugasnya cuma ngingatin, bukan ngajarin dari awal. Bapak percaya Al-Quran kan? Nah, coba baca ayat ini. Bapak percaya hadis kan? Nah, coba buka hadis ini. Amalkan yang itu. Nah, tinggal seperti itu sebenarnya lebih gampang. Tapi ini bagaimana membuat orang lain. Nah, dengan apa diajak ngomong? Ya, dengan logika. Logika apa? Logika akal sehat yang bisa diterima oleh semua orang yang masih di atas fitrah. Contohnya adalah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69-74, dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Beliau mengatakan, Allah SWT mengatakan, watlu alaihim naba Ibrahim. Sampaikanlah kepada mereka wahai Muhammad kisah Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika beliau mempertanyakan kepada kaumnya, kalian, dan pada bapaknya dan kaumnya, kalian nyembah apa? Apa jawaban mereka? Qalu na'budu asnama fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala dan kami i'tikaf di depan berhala sini. Salah satu bentuknya adalah i'tikaf, bersimpuh, mengagungkan berhala, itu yang mereka lakukan. Nabi Ibrahim bertanya, membuka logika mereka, ingin mengajak mereka untuk berpikir dengan akal sehat. Bertanya, qala hal yasma'unakum idh tad'un. Kalau kalian berdoa minta kepada mereka, mereka dengar enggak? Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Atau bisakah mereka mendatangkan manfaat kepada kalian yang kalian minta langsung diberikan? Dan apakah mereka bisa mendatangkan kemudaratan kepada kalian? Kira-kira akal, logika, akal sehat mereka harus jawab apa? Harus jawab apa? Enggak. Tapi mereka enggak mau jawab.
Karena apa? Kalau mereka jawab berarti mereka seperti sedang ngejek diri sendiri. Kalau gitu ngapain kita sembah ya? Padahal sudah kita minta nggak bisa didengar. Yang kita minta nggak bisa dikasih. Tapi kenapa kita sembah ya? Kan kita bodoh kalau gitu. Nggak berani dijawab. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah jawaban ngeles. Yaitu qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Cukuplah itu jawaban dalil mereka, dan dalil ini terus diwariskan sampai sekarang ataupun sampai kapanpun oleh orang-orang sejenis mereka. Mereka mengatakan, tapi seperti inilah kami mendapati nenek moyang kami melakukannya. Secara ilmiah tidak bisa dibuktikan. Secara akal sehat ini sangat bertentangan. Tapi mereka punya dalil lain agar boleh mengamalkannya. Seperti inilah nenek moyang kita melakukannya. Dan itu cukup doktrin untuk mereka, Pak. Berarti sebenarnya mereka mengakui perbuatan mereka di luar nalar akal sehat. Tapi tetap dilestarikan karena ada unsur-unsur lain. Wallahu a'lam unsurnya apa. Yang jelas unsurnya kebanyakan adalah dunia. Kebanyakan adalah ketenaran, harta, benda, dan lain sebagainya. Itulah jawaban mereka. Dan jawaban ini akan kita dengar terus sampai sekarang ataupun kapanpun. Kenapa melakukan ini? Kan dia nggak bisa gini, ini. Sudah, jangan banyak tanya. Nah, kata mereka, sudah jangan banyak tanya-tanya. Ini sudah tradisi. Sudah jangan banyak tanya. Ini memang sudah khazanah. Apa mereka katakan? Khazanah budaya lokal ataupun dan lain sebagainya. Dan jawaban seperti itu memang jawaban yang tidak ilmiah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita bahas. Ternyata memang tauhid itu mengajak kepada yang ilmiah dan syirik itu sesuatu yang tidak ilmiah. Yang tadi angka 13 tadi dengan boneka tadi, kalau Anda tanya secara ilmiah kok bisa sial, mereka nanti bisa bawakan. Jawaban mereka adalah seperti inilah budaya negara yang hebat itu. Seperti inilah yang diyakini oleh budaya orang-orang yang berhasil sukses dalam perdagangan itu. Cuma itu aja jawaban mereka. Contoh lain, Anda yang belajar di fakultas ataupun jurusan arsitek atau teknik sipil, ada nggak mata kuliah membahas tentang klinik? Klinik, kapankah bangun jembatan yang bagus biar tetap kuat? Harus diadakan ritual apakah membangun jembatan biar tetap kokoh? Ada nggak mata kuliah itu, Pak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kalau kampus ngadakan itu, Pak, itu diejek sedunia, Pak. Kenapa? Nggak ilmiah. Berarti yang diajarkan mereka adalah benar-benar perhitungan secara ilmiah yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka bisa merancang jembatan ini dengan bahan ini dengan demikian rupa sehingga bisa memperkirakan ini kuat untuk 100 tahun. Ini kuat badai gempa sekian tetap akan kokoh sekian kokoh. Ini perhitungan apa? Ilmiah. Ilmiah gimana? Kamu nggak tahu karena kamu nggak belajar. Kalau kamu belajar seperti saya belajar, kamu akan tahu. Kamu akan mengatakan ini bukan khurafat, ini bukan ramalan, tapi inilah ilmiah. Baik. Tapi kenapa setelah dibuat jembatan, pembuat jembatan belum tenang kalau belum ada kepala kerbau di pondasinya?
ini ilmu teknik sipil mana? Bahwasanya kepala kerbau bisa menguatkan jembatan 100 tahun. Gak ada. Tapi kenapa, Pak? Coba tanya sama mereka. Ini ilmiahnya dari sisi apa, Pak? Jawabannya adalah bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Sama jawabannya. Ya, memang enggak sih, tapi ya sudah seperti ini yang kita lihat ritual-ritual biasanya. Kalau enggak, Pak, kalau enggak nanti khawatir hancur. Ya sudah, inilah keyakinan yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Kalau enggak, Pak, enggak usah diadakan. Kalau enggak usah takut. Nah, inilah ilmiahnya dari mana? Enggak bisa mereka jawab dengan ilmiah. Tapi mereka tetap melakukan hanya gara-gara menjaga ritual atau bahkan sampai ke keyakinan. Kalau enggak, ini akan enggak berhasil dan akan menjelekkan nama perusahaan dan lain sebagainya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah waktunya berjalan dengan cepat ya. Marilah kita lihat beberapa poin yang membahas tentang bukti bahwasanya bukan bukti, yaitu bagaimana agama Islam ini mengajak kepada suatu yang ilmiah. Dan ilmiah yang saya ingin katakan di sini adalah sebuah hukum yang bisa diterima oleh logika manusia. Yaitu salah satunya adalah hukum sebab akibat. Sebab ini bisa melahirkan akibat itu, yang mana ini bisa dibuktikan secara logika untuk menunjukkan ilmiah atau tidaknya. Nah, mari kita lihat. Secara garis besar, sebab itu, suatu sebab itu terbagi menjadi dua. Yang dinamakan dengan sebab kauni, yang kedua adalah sebab syar'i. Apa itu kauni? Sebab kauni itu adalah sebuah sebab yang dinamakan dengan hukum alam biasanya. Yang dinamakan dengan sunnatullah. Yang ini dapat dibuktikan secara penelitian. Yang mana penelitian ini bisa diteliti baik oleh orang muslim ataupun orang kafir. Dan ini diakui oleh Islam. Karena apa? Karena ini hubungannya dengan dunia, urusan dunia. Dan urusan dunia Islam menyerahkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Apa sebab yang pertama tadi, Pak? Kauni. Kauni itu adalah hukum alam. Kalau ini terjadi ini. Kalau ini terjadi itu. Air didinginkan jadi es. Air dipanaskan menjadi menguap. Sedangkan manusia kalau ngantuk menguap. Kalau air kalau dipanaskan menguap, kalau manusia kalau mengantuk menguap. Hukum alam ini, Pak ya, hukum alam. Api membakar ini gak butuh dalil. Mana dalilnya? Gak perlu. Ini namanya hukum alam, masalah dunia dan lain sebagainya. Baik, paracetamol bisa menurunkan panas. Bisa dibuktikan secara ilmiah? Bisa. Siapa yang bisa buktikan? Siapa saja, gak perlu ulama. Orang kafir pun bisa buktikan, gak apa-apa. Teori apa yang bisa membuat pesawat menjadi bisa terbang? Teori apa, Pak? Pakai teori apa itu? Teori apa? Gravitasi? Enggak, berarti malah turun, Pak. Aerodinamika.
Yang kalau pesawat, kalau sayap melengkung gini dan itu bisa menaikkan, itu teori apa namanya? Torricelli, pernah dengar? Dan itu bisa dibuktikan. Gak perlu harus orang ilmiah, Anda sendiri ngambil kertas, bikin model, Anda tiup, terbang dia ke atas. Teori Archimedes, hukum Archimedes, hukum ini dan itu, kapal terbang dan lain sebagainya. Sudah, kalau gini dia akan tenggelam, kalau gini akan melayang kembali, kalau gini akan terapung. Itu semua hukum apa? Hukum kauniyah. Kalau magnet ketemu ini akan menghasilkan listrik, hukum Faraday, dan lain sebagainya. Baik, ini apakah Islam mengakuinya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Gak usah diotak-atik lagi. Baik, selama tidak ada yang masuk ke haram, nanti akan kita lihat. Ini adalah contoh hukum alam kauni. Sebab ini menghasilkan itu. Yang kedua, hukum syar'i atau sebab syar'i. Apa itu sebab syar'i? Sebuah sebab yang menghasilkan sebuah akibat, yang mana yang mengatakan ini menjadi sebab untuk menghasilkan itu adalah syariat. Dan syariat itu hanya bisa kita ketahui dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karangan-karangan manusia. Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak, terkadang, saya katakan terkadang tidak bisa dibuktikan di laboratorium karena ini urusannya adalah urusan syar'i, urusan iman. Baik, siapa yang tahu contohnya ini, Pak? Contoh kalau ini bisa ini, tapi cuma ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa dibuktikan. Apa? Ruqyah, Masya Allah. Silakan, Pak. Ruqyah, Masya Allah. Ruqyah itu apa, Pak, sebenarnya, Pak? Ruqyah itu adalah sebenarnya pengobatan dengan cara bacaan. Baik bacaan itu Al-Quran ataupun As-Sunnah, doa-doa dari As-Sunnah, ataupun doa dalam bahasa Indonesia, ataupun dalam doa dalam bahasa lain. Jadi kalau ada orang ruqyah Anda, tolong diruqyah, ya Allah sembuhkanlah dia, ya Allah ini adalah penyakit ini, ya Allah sembuhkan dia, ya Allah Engkaulah Maha yang menyembuhkan, Engkaulah yang memberikan penyakit atau memberikan obat, obatilah dia ya Allah. Itulah ruqyah. Sedang ruqyah yaitu mengobati dengan bacaan-bacaan. Dan para masa jahiliyah pun ada ruqyah. Makanya para sahabat setelah mereka masuk Islam bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah kami dulu masa jahiliyah meruqyah juga ya Rasulullah. Boleh kan? Kata Rasulullah tidak bilang boleh, tidak bilang iya. I'ridu alayya ruqakum, karena ruqyah itu metode pengobatan. Coba kalian perlihatkan gimana cara kalian meruqyah. Setelah dikumpulkan, oh gini dulu. Rasulullah menyimpulkan. Daripada bilang ini nggak boleh, itu boleh, menyimpulkan sebuah kesimpulan. La ba'sa birruqyah ma lam yakun syirka. Tidak mengapa, boleh saja melakukan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Berarti kalau ketahuan ada syirikan, ini adalah ruqyah yang syirik, nggak boleh. Ataupun bacaan-bacaan yang tidak dipahami artinya. Ini dikhawatirkan adalah lafal-lafal yang diajarkan oleh jin yang artinya adalah minta tolong sama mereka. Yang artinya adalah jangan-jangan dalamnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ruqyah, ini langsung suruh tutup, Pak, tolong jangan pakai bahasa itu, Pak. Tolong yang jelaskan. Oh, nggak boleh. Saya memang diajarkan seperti ini. Pak, bahasa itu tidak ada terjemahnya di Google Translate, Pak. Maka saya nggak tahu artinya apa. Jangan-jangan Bapak itu jangan mau. Tapi perjelas biar tidak terjatuh ke kesyirikan. Itulah ruqyah. Nah, sekarang coba buktikan secara ilmiah, coba. Ada orang sakit demam ataupun disengat ular berbisa. Anda baca Al-Fatihah sembuh.
Laboratorium mana kira-kira nih Pak bisa nih Pak? Bacakan Al-Fatihah di alat penerima gini, keluarnya bahwasanya ini ruqyah. Insya Allah belum ada kayak itu. Tapi itulah syariat Rasulullah SAW, adanya ruqyah mengobati dengan Al-Fatihah, mengobati dengan Al-Quran. Pernah coba Pak? Pernah coba? Ini biasanya orang nggak mau coba karena katanya nggak sembuh. Jadi sakit yang diingat yang pertama adalah paracetamol. Kalau demam yang diingat pertama adalah paracetamol. Kenapa enggak? Anak demam yang diingat pertama adalah ruqyah Al-Fatihah. Luka yang diingat pertama adalah doa. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma a'udzu bidzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bidzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir sampai 7 kali. Tapi kenapa kalau yang kita ingat pertama adalah obat merah ataupun betadine? Pasti jawaban kita adalah Ustaz, pernah coba enggak berhasil. Nah, maka saya kasih tahu rahasianya, Pak. Rahasianya adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ruqyah itu ataupun bacaan Al-Quran itu untuk ruqyah itu bagaikan pedang yang tajam. Pedang yang tajam bisa menebas benda-benda. Berarti ruqyah bisa menebas penyakit-penyakit. Cuma masalahnya Anda pegang pedang yang tajam, menebas pohon pisang mungkin 4 pohon pisang sekali tebas. Anda kasih pedang yang tajam ke anak kecil yang umurnya 3 tahun, suruh tebas 1 pohon pisang kira-kira berapa kali tebas Pak? Nah, jadi Al-Quran untuk di rumah ruqyah itu bagaikan pedang yang tajam. Ternyata pedang itu tidak akan bisa apa-apa kalau yang pegangnya orang lemah ototnya. Jadi dipegang oleh anak kecil, perampok nggak akan takut. Tapi dipegang oleh orang yang ahli pedang, samurai, orang akan takut. Karena ini sekali tebas itu hanya untuk main-main saja. Nah, jangan-jangan Pak, kita ini masih anak kecil dalam ruqyah. Sehingga ada orang sekali baca sembuh, kita harus baca 1000 kali. 10 kali sudah capek, berhenti. Kayak anak kecil tadi, dia butuh 100 kali baru putus pohon pisang itu. Kalau kita mungkin butuh segitu. Saya teringat ketika teman kita di Madinah meruqyah orang, teman kita keturunan Indonesia yang dari Suriname, dia kesihir, dia disihir. Sedang sholat di Masjid Nabawi, kadang-kadang kesurupan gitu. Diruqyah oleh teman-teman itu ruqyah dia satu orang, butuh mungkin 5 orang untuk pegang aja 3 orang, saking kuatnya. Kemudian dipanggil salah seorang teman kita di kampus juga, di Madinah juga, orang Mesir. Dipanggil ke kamar, tolong ruqyah teman kami. Baru di luar kamar, di pintu yang mau diruqyah sudah lemes duluan. Jangan boleh masuk dia, jangan masuk. Kenapa Pak? Samurai Pak. Yang ini tadi anak kecil semua ini kayaknya ya. Seperti itu Pak. Jadi perkuat otot kita, insya Allah pedang yang ada di rumah Anda itu bisa Anda manfaatkan untuk menembas berbagai macam rintangan dan halangan. Perkuat iman kita, insya Allah Al-Quran yang ada di rumah kita itu bisa kita pakai untuk meruqyah diri kita ataupun keluarga kita dari segala macam penyakit. Masya Allah, bagus. Contoh yang lain, apa? Gak. Pandangan mata ain, Masya Allah, bagus. Pandangan mata bisa menyebabkan seseorang lumpuh. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat lewat, lihat temannya lagi mandi. Nah, selesai mandi kalau nggak salah, pokoknya kelihatan punggungnya. Dia puji, bukan hasad ya Pak ya, memuji. Kemudian orang ini pergi,
Yang mau jadi pergi langsung tumbang seperti orang lumpuh. Bilang ke Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bilang kepada kerabatnya, kira-kira siapa yang kalian curigai penyebabnya? Oh, tadi lewat si fulan. Panggil dia ke sini. Setelah dipanggil dia bilang, hampir saja kamu membunuh saudaramu. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW dia untuk berwudu, mandi, mencuci bagian dalam tubuhnya. Hasilnya ini disiramkan kepada yang sakit sembuh tadi, langsung bisa lompat dan bisa sembuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan bagi orang penyebab kena ain, kalau ketahuan siapa orangnya, fa'idastaghsaltum faghsilu. Jika kalian diminta untuk mandi, mandilah. Karena itu adalah untuk mengobati saudara Anda. Baik, contoh yang lain. Apa? Jin. Hizib. Coba contoh hizib, saya baru dengar ini, Pak. Jimat dari ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Kalau tadi kan tujuan untuk ruqyah, untuk ngobatin. Kalau ini nggak ada ya? Nggak ada dalilnya berarti ya? Oh, baik, kalau nggak ada dalil berarti nggak kita pakai. Ya. Gimana? Silaturahim, lancarkan rezeki. Karena ada dalilnya, Pak ya? Ada dalilnya, Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Terus. Contoh lain adalah kurma. Makan kurma 7 butir tiap hari sebelum makan yang lain subuh. Kata Rasulullah SAW, jadi terhindar dari sihir dan terhindar dari racun. Siapa yang pernah rutin seperti ini, Pak? Ada hadisnya mengatakan kurma ajwa. Allah Ta'ala, apakah ada hadis lain yang selain kurma ajwa? Baik, ada yang mengamalkan, Pak? Nah, kalau dibilang suruh mengamalkan langsung mikir, kurma ajwa 1 hari 7 butir, 7 hari berapa ratus ribu gitu, Pak? Nasi aja sulit carinya, apalagi ya kita nggak pernah amalkannya itu. Nah, ada cerita teman kita, teman dia ini orang di Sudan, entah Afrika, lupa saya, dari Madinah. Dia cerita ke teman kita orang Indonesia, saya memang rutin. Dia bilang, saya rutin ini makan ini. Ketika di negara saya pernah makan bareng-bareng sama teman, ternyata dimakan makanan yang kadaluarsa dan ternyata beracun. Semua keracunan kecuali dia. Ketika ditanya, kenapa? Saya amalkan ini. Kenapa kamu amal? Ada dalilnya. Coba bawa kurma ini ke laboratorium. Bisa nggak, Pak, membuktikan menghindari sihir atau tidak? Nah, ini adalah yang kita katakan sebab-sebab syar'i. Baik. Dari kedua ini, keyakinan kita tentang adanya sebab syar'i dan sebab kauni harus dibarengi dengan keyakinan bahwasanya itu hanya sebagai sebab. Yang berarti kalau Allah menghendaki sebab ini tidak berlaku, tidak berhasil, maka bisa jadi tidak berhasil. Sebaliknya, kalau Allah kehendaki sebabnya yang dilakukan cuma sedikit tapi bisa memperoleh keberhasilan, juga tetap akan berhasil. Jadi sebab ini boleh kita yakini sebagai sebab. Tapi untuk keberhasilan atau tidaknya harus ada keyakinan lain. Bahwasanya keberhasilan atau tidaknya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang sudah 100% sebab yang kita lakukan ternyata nggak berhasil, Pak. Apa contohnya, Pak, dalam Al-Quran 100% dilakukan sebab kauni ya. Sebab kauni namun tidak berhasil karena Allah tidak mengizinkan. Nabi Ibrahim gak berhasil dibakar, Masya Allah, Pak. 100% loh, Pak. Api sudah menyala sangat besar, bahkan katanya ya, burung gak bisa terbang di atasnya.
saking panasnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar pakai ketapel. Karena nggak bisa didekatin, saking panasnya. Tapi itu semua tidak berhasil karena Allah mengatakan apa? Api yang panas disuruh dingin oleh Allah dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Baik. Contoh yang kedua. Contoh yang untuk melakukan sebab itu adalah sangat kecil yang menurut kita tidak akan berhasil, tapi Allah jadikan berhasil. Kauni, Pak ya, kauni. Apa? Bukan dalam Al-Qur'an. Langsung contohnya langsung nyata disebutkan. Belum disembelih, Pak. Itu yang katanya nggak mempan itu ya. Kalau itu malah sebabnya, kalau memang ini kisahnya nyata, itu malah sebabnya sudah 100% tapi nggak berhasil. Ini nggak. Sebabnya kayaknya nggak berhasil, tapi jadinya berhasilnya ditanya. Yang belah itu bukan tongkat, Pak. Ini perkara mukjizat itu sudah gimana ya? Yang belah itu bukan. Hah? Taib, Anda bilang Siti Maryam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyangkan pohon kurma untuk makan buah kurma yang segar. Pernah makan buah kurma segar di pohonnya, Pak? Ya, pernah, saya pernah, Pak. Cabut buah kurmanya, bijinya masih tinggal di tangkainya, saking lembutnya, Pak. Mungkin yang sering Anda makan itu mungkin makanan onta itu, Pak. Nggak tahu loh, mungkin itu. Kalau saya segar langsung makan. Ketika masih di Madinah makan, di belakang teriak maling. Bukan. Punya kampus boleh, katanya boleh makan sepuasnya. Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhla. Lagi apa? Lagi lemah-lemahnya mau melahirkan. Ya. Disuruh untuk makan buah kurma itu, disuruh goyang, bukan tinggal tunggu jatuh aja sendiri nanti, enggak. Suruh goyangkan pohon kurma. Menurut kita pohon kurma sebesar itu kita goyang jatuh nggak, Pak? Enggak. Tapi Siti Maryam disuruh usaha. Nah, itu dia hikmah bagi kita, Pak. Tetap usaha, tetap kita lakukan. Ini gimana, panitia mau diumumkan atau enggak? Enggak perlu diumumkan, langsung jalan ini. Ada pengumuman yang mau diumumkan? Jadi disuruh usaha, walaupun usaha cuma kecil. Urusan menjatuhkan pohon korma atau buah korma itu atau tidak, itu urusan Allah. Itulah tawakal, Pak. Tawakal itu bukan diam, tapi usaha walaupun kecil, nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, ada mau diumumkan? Ya, silakan. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat hukum mengamalkan sebab-sebab syar'i ataupun sebab-sebab kauni tadi. Ataupun marilah kita lihat apa hukumnya kita mengamalkan sesuatu yang kita anggap itu sebagai sebab. Maka langkahnya adalah perhatikan dulu apakah sebab itu diakui secara kauni. Dan untuk mengetahui secara kauni tidak perlu dalil kan tadi. Diakui secara kauni, empiris, laboratorium ataupun secara ilmiah kita katakan. Kalau diakui silakan Anda gunakan dan itu boleh. Kalau tidak bisa diakui, tidak bisa diteliti, lanjutkan berikutnya. Kalau begitu tanya, ada dalil nggak bahwasanya ini bisa menjadi sebab untuk itu? Kalau ada, silakan Anda amalkan dan itu bisa sah ataupun benar keyakinan Anda. Tapi kalau secara kauni tidak bisa dibuktikan, secara syar'i tidak bisa dibuktikan, maka yang Anda lakukan ini adalah yang dikatakan sebab wahmi, sebab hanya berupa mitos. Dan ini tidak boleh.
bisa menjerumuskan ke kesyirikan. Saya katakan bisa menjerumuskan ke kesyirikan. Yaitu bisa syirik besar, syirik kecil, tergantung keyakinan. Apa dalilnya? Dalil tidak bolehnya ini adalah kumpulan dari dalil 3 hal yang disebutkan di dalam pembahasan tauhid, yaitu jimat, keyakinan tentang jimat. Yang kedua, keyakinan tentang mitos, tatayyur, pembawa nasib baik dan nasib buruk gara-gara sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat, warna, angka, dan lain sebagainya. Yang ketiga, istisqa bil anwa, yaitu meyakini turun hujan karena rasi bintang. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tentang dalil tentang jimat, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ini tadi mana tadi bilang hizib tadi. Adapun yang jimat kalau bentuknya azimah, yang dikatakan dalam bentuknya Al-Quran, lafaz Al-Quran, ini tidak syirik. Ini beda pendapat para ulama. Kenapa? Karena Al-Quran bukan makhluk. Nah, ini sebabnya. Kalau yang apa tadi? Tali, gelang, apalagi tulisan-tulisan Arab. Jadi jangan semua tulisan Arab dianggap Al-Quran ya. Makanya belajar bahasa Arab. Kita bisa ditipu, ternyata itu jangan-jangan bahasanya iblis yang gak ada maknanya. Tentang tiyar, tentang percaya ke mitos juga ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Percaya kepada mitos, saya katakan mitos ya, walaupun dalam bahasa Arabnya tatayyur, seperti kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah. Sebelum berangkat safar, mereka mengusir burungnya dari depan rumah. Usir. Kalau berangkat ke arah satu arah yang mereka yakini ini pembawa keberuntungan, mereka lanjutkan perjalanannya. Kalau datang ke arah lain, wallahu a'lam, apakah kiri atau kanan, yang mereka anggap ini kesialan, mereka tidak jadi safar. Jadi mereka menentukan adanya keberuntungan dan kesialan gara-gara gerakan burung. Nah, begitu juga kita menentukan dengan sebuah benda, sebuah angka, sebuah warna, sebuah apalagi keadaan dan lain sebagainya. Ini termasuk percaya kepada mitos. Buktikan dulu secara kauni. Ada enggak? Enggak ada. Syar'i sudah dilarang. Maka itu tidak boleh kita yakini. Yang ketiga adalah istisqa bil anwa. Itu Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, beliau pernah salat bersama sahabat beliau ketika salat subuh, yang mana malamnya turun hujan, yang dilakukan di Hudaybiyah. Selesai salat, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, kalian tahu nggak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ucapkan sekarang ini, hari ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman bahwasanya pada pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir dan mengingkari terhadap rasi bintang. Ada juga di antara mereka yang beriman kepada rasi bintang dan kafir terhadapku. Siapa mereka? Orang yang tadi malam hujan kemudian mengatakan, mutirna bifadlillah wa rahmatihi, kami diturunkan hujan karena rahmat Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang beriman kepadaku, kata Allah, dan mengingkari rasi-rasi bintang itu. Sedangkan orang yang mengatakan mutirna binau'i kadza, kami diturunkan hujan karena rasi bintang ini, maka mereka lah orang-orang yang beriman kepada bintang, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dibolehkan. Kok bisa Anda meyakini gelang ini, tali ini bisa menghilangkan penyakit? Bawakan ke laboratorium, bawakan ke bawah mikroskop, benar atau tidak? Anda akan diejek oleh orang laboratorium. Nah, kalau nggak benar ini, langkah kedua,
secara syar'i. Ada nggak dalil bahwasanya ini bisa menghilangkan penyakit ini? Kalau tidak ada, jangan Anda yakini. Baik itu Anda meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi dengan sebab benda ini, itu pun saja tidak boleh. Apalagi kalau sempat Anda meyakini inilah yang menyembuhkan, itu tidak boleh walaupun terhadap sebab kauni. Anda tidak boleh meyakini parasetamol lah yang menyembuhkan, itu tidak boleh. Allah yang menyembuhkan dengan sebab parasetamol, dan itu boleh. Tapi meyakini Allah yang menyembuhkan tapi dengan sebab jimat ini, nah itu nggak boleh. Itu alasannya dukun itu, Pak. Dukun kalau ngasih cincin yang katanya ini cincin, Pak, kalau Anda bikin skripsi pakai ini, lolos. Kalau Anda tulis surat lamaran pakai ini, Pak, keterima. Kalau Anda menjual suatu isyarat pakai ini, Pak, itu banyak orang yang datang. Tapi, Pak, nah kata mereka ini dukun, Masya Allah ini. Tapi, Pak, tetap kita yakini yang kasih itu Allah, Pak. Tetap yang kita kasih memberikan rezeki Allah, Pak. Ini hanya sebab saja. Ini saja nggak boleh diyakini, Pak. Karena ini bukan sebab. Allah tidak menjadikan cincin sebagai sebab lolosnya skripsi. Secara kauni, secara ilmiah juga tidak bisa dibuktikan, maka tidak boleh diyakini itu sebagai sebab. Apalagi Anda yakini cincin inilah sebagai yang memberikan rezeki, itu sudah syirik besar. Jadi lihat bagaimana tauhid tetap menjaga logika manusia harus lurus. Tauhid tetap menjaga fitrah manusia agar lurus. Dan syirik memang sesuatu yang menggerogoti iman dan menggerogoti akal sehat, sehingga ya mudah kemudian untuk diombang-ambingkan keimanannya, disesatkan jalannya, menyimpang dari jalan menuju ke sorga, yaitu jalan fitrah, jalan kembali ke rumah asal kita, tempat bapak kita pernah terusir darinya gara-gara godaan dari iblis laknatullah. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Ini hanyalah sebagai yang dinamakan tablik akbar, kan cuma yang dipaparkan, tidak sedetil yang akan Anda pelajari di sehari-hari. Maka pelajarilah tauhid, pelajarilah akidah kita, karena itulah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, masih membawa la ilaha illallah untuk ditimbang, berharga untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat kaum muslimin, malaikat dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti memberikan syafaat. Pasti, dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita siapkan adalah apakah kita termasuk orang yang pasti mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Itu yang belum tentu. Kalau Rasulullah SAW memberikan syafaat, pasti. Tapi apakah kita pasti ya kita akan mendapatkan? Itu belum tentu. Karena apa? Karena as'adun nasi bi syafaati, orang yang paling berbahagia di akhirat nanti, kata Rasulullah SAW, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Berarti apa? Tidak berbuat syirik, mengikhlaskan imannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, akan kita jawab beberapa pertanyaan. Ustaz, saya ingin bertanya, apa benar jika kita rajin bersiwak, maka bila kita sakaratul maut bisa mudah mengucapkan syahadat? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu ada dalil tentang hal itu. Mungkin kalau Anda lebih tahu nggak apa-apa. Jadi masalah ini kan bukan masalah kauni, berarti masalah syar'i. Jadi kalau masalah syar'i, tanyanya sama ustadz, dan ustadz carinya dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada ya sami'na wa ata'na, kalau tidak ya jangan kita yakini, atau mungkin hadisnya dhaif. Untuk yang hal ini saya tidak tahu.
Oh ya, ini juga perhatikan untuk bertanya masalah sebab akibat ini, perhatikan kepada siapa Anda bertanya. Kalau Anda tanya tentang syar'i ke dokter, itu nggak nyambung. Kalau Anda tanya tentang kedokteran ke ustadz, juga nggak nyambung. Maka tanyalah kepada ahlinya. Yang kauni tanya ke ahlinya, yang syar'i tanya ke ahlinya. Contoh seperti contoh yang banyak yang nanya, yaitu batu giok katanya itu. Batu giok jadi gelang, kemudian bisa untuk ini. Apa hukumnya Ustadz? Jangan ke Ustadz, karena dalilnya nggak ada. Tanya ke dokter, bener nggak dok? Kalau dokter nggak, khurafat itu ya sudah, jangan gunakan sudah. Tapi kalau diteliti ternyata benar, batu ini mengandung bisa melancarkan, ya sudah nggak apa-apa, ya berarti ilmiah. Ya. Tapi kalau enggak, jangan gunakan. Apalagi yang sampai dibentuk-bentuk lafzul jalalah, apalagi itu sudah bawa ke agama. Kita bawa ilmiah sajalah. Anda mau beli paracetamol tulisannya di situ Allah wa Muhammad, mau? Kan nggak ada hubungannya, itu masalah kauni. Jangan ada hubungan ini. Kalau ada hubungan pakai lafaz-lafaz tuh jadi lain nanti, keyakinannya jadi lain. Jaga keyakinan teman-teman kita, jaga keyakinan umat Islam. Apa boleh kita berobat dengan ramu-ramuan yang kita tidak tahu terbuat dari apa dan berasal dari mana? Ini tanya sama perancang herbal ini, Pak. Nah, kalau ramu-ramuan itu memang nampaknya memang makanan diserap. Ramu-ramuan itu mengandung daun ini, mengandung ini, daun itu mengandung itu. Ini berarti harus ditanya kauninya, Pak. Bukan syar'inya. Bener enggak? Saya pernah minum wedang, apa namanya ya, lupa saya di Jawa itu. Daun isinya masih utuh, daun utuh dan kulit-kulit pohon gitu. Masya Allah enak emang, menyegarkan itu. Saya bilang, ini jangan-jangan sampah ini. Saya keluarkan satu-satu, daun, kulit pohon, akar. Pak, ini jangan-jangan sampah di bawah pohon itu Anda masukkan ya. Siapa tahu kan, kita nggak tahu juga. Benar Pak, inilah yang dinamakan fiqh Pak. Ingat ya, sebenarnya kita telah mempraktekkan istilah fiqh dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Apa itu fiqh Pak? Yakin, percaya. Sebagaimana kalau kita fiqh, secara ilmu hadis, kita ini riwayat hadis dari Bukhari dan Muslim sudah kita fiqh. Gak usah diutak-atik lagi, sudah sahih sudah. Itu namanya fiqh. Pokoknya kalau ahli hadis ini menyampaikan hadis, fiqh pasti sahih. Itu namanya fiqh. Dan kok bisa Ustaz? Anda jangan tanya kok bisa, karena masalah fiqh Anda sedang praktekkan seumur hidup sehari-hari. Contohnya apa? Anda minum obat itu, tahu nggak obat itu benar itu? Anda naik bus, tahu nggak sopir itu sopir yang dapat lisensi? Enggak kan? Fiqh saja. Sopir ini pokoknya yang di depan itu pasti bisa nyetir menurut Anda. Walaupun mungkin Anda ditipu misalnya suatu hari, ada orang asal-asalan, tapi sudah fiqh. Dan banyak sekali Pak. Anda makan di warung, fiqh nggak? Terhadap masakan itu nggak diludahi sama dia tuh, fiqh nggak? Itulah namanya fiqh. Dan kita telah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka praktekkan yang dikatakan oleh para ulama, fiqh terhadap riwayat ini, fiqh terhadap orang ini, fiqh orang ini terpercaya, apa disampaikan adalah benar. Apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengobatan dengan madu apakah termasuk kauni atau syar'i? Apakah ada syariat berobat dengan madu ketika sakit perut? Untuk berobat dengan madu ketika sakit perut ada, dan itu pernah dipraktekkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat sakit perut. Kalau nggak salah mencret terus. Kalau nggak salah saya, penyakitnya pokoknya sakit perut. Datang temannya, ya Rasulullah, saudaraku sakit perut, minum madu. Pulang minum madu, balik lagi, ya Rasulullah belum sembuh. Minum madu, balik lagi minum madu, ya Rasulullah belum sembuh. Minum madu yang benar Allah, yang salah perutnya itu. Maksudnya apa? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, madu itu obat. Kamu bilang belum sembuh, yang salah itu perut, bukan Allah. Minum lagi sembuh. Nah,
Ini kira-kira apa ya Pak? Apanya yang salah ini Pak? Kata Ibnu Qayyim, ini yang salah adalah obatnya sudah benar, yang salah dosis. Nah ini dia Pak. Ternyata madu itu obat. Cuma penyakit ini mungkin 1 sendok harus minum. Penyakit itu mungkin harus 2 sendok. Penyakit itu harus 5 sendok. Penyakit itu harus 5 botol. Siapa tahu? Itulah namanya dosis. Makanya kalau Anda minum dikasih antibiotik sama dokter apa dia bilang? Harus habiskan. Karena dosisnya harus segitu. Nah terkadang kita nggak sabar. Katanya madu sembuh dalam Al-Quran. Saya minum kok belum sembuh. Dosisnya belum. Mungkin Anda perlu kenalan sama tukang madu. Bisa diantar tanpa dipesan. Biar sembuh. Insya Allah udah habis waktunya ini. Satu lagi aja ya. Oh yang tadi Mas. Apakah madu termasuk kauni atau syar'i? Dia bisa kedua-duanya. Dia syar'i karena dalam Al-Quran. Kauni karena memang sudah diteliti mengandung zat-zat yang bisa menyumbang. Jadi bisa kedua-duanya Pak. Ya. Yang berhubungan dengan tema aja ya. Benarkah daun bidara bisa menyembuhkan penyakit sihir? Syukron Ustaz. Enggak tahu saya. Yang saya tahu penyakit sihir itulah dengan ruqyah. Salah satu metode ruqyah adalah dengan air dan memasukkan daun bidara ke dalamnya. Coba kalau di bidara tok, saya nggak tahu. Orang kena sihir dikasih bidara gini, lari. Nah, itu saya belum tahu yang seperti itu. Ya, nah, harus cari. Kalau kauni mungkin enggak, tapi harus lihat syar'inya ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus belajar tauhid. Mungkin ada kajian tauhid sepekan sekali atau di mana, terus belajar. Ya, saya cuma membukakan sedikit wawasan kita tentang bagaimana tauhid ini mengajak kepada fitrah, akal sehat, dan bagaimana syirik menyimpangkan kita dari fitrah kita manusia yang lurus. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.